Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwan fid din, akhwat fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini dengan izin Allah Jalla wa'ala kita dapat bertemu dan saya diminta untuk mengulang kembali kajian atau materi ilmu tajwid. Pada kesempatan yang lalu memang sebagaimana tadi diberitahukan, kita sudah pernah mengadakannya dan memang ilmu itu tidak akan bosan-bosan untuk kita kaji. Semakin kita mengkaji, maka semakin kita mengetahui bahwa kita semakin jauh dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kita yang pertama ini, buku pelatihan yang sudah ada di depan Bapak Ibu sekalian, ini menjadi bahan kita untuk kita pelajari, di mana Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa Al-Quran itu oleh malaikat Jibril. Nazala biruhil amin. Turun dibawa Al-Quran ini oleh malaikat Jibril. Dibawa ke hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala qalbika. Turun kepada hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, Karena itu hati Rasul telah dipersiapkan. Hati Rasul telah dipersiapkan untuk menerima Al-Quran. Dengan cara apa? Dibersihkan. Dahulu ketika Rasul masih berusia 4 tahun, malaikat Jibril dan Mikail turun ke bumi, lalu membelah dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika usianya berapa tahun? 4 tahun. Dan kemudian dibersihkanlah hati Rasul yang waktu itu masih kecil. Ini persiapan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima Al-Quran, dibersihkan. Jadi dibersihkannya sudah sejak kecil dia. Sampai ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Dan telah siap menerima wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah wahyu kepada Nabi dengan mudah. Di sini kita ambil pelajaran
ya, bahwa apabila kita ingin menerima Al-Qur'an, hati kita ingin menerima Al-Qur'an, apa yang harus kita lakukan? Ya, bersihkan dulu. Ya. Sejak kapan? Sejak masih kecil. Wah, kalau gitu sekarang terlambat dong Ustaz. Enggak terlambat. Ya. Belum terlambat. Ya. Kalau kita masih punya anak yang kecil, ya, itu lebih baik. Tetap berlaku buat kita. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflah, sungguh beruntung. Siapa mereka? Man zakkaha. Ya. Siapa yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba, sungguh merugi. Siapa mereka? Man dassaha, yang mengotori jiwanya. Ini yang harus kita lakukan, ya, untuk menerima Al-Qur'an dan sunnah. Apa? Bersihkan hati kita ini. Banyak orang yang sering mengatakan, Ustadz, saya sudah belajar kok nggak masuk-masuk ilmu. Ikut bahasa Arab, Masya Allah, ikut bahasa Arab. Bukan cuma muridnya yang ngeluh, ustadznya juga ngeluh. Saya punya murid tadinya 50, kata ustadz tersebut, ya, di bulan pertama itu 50. Bulan kedua tinggal 5. Mundur satu persatu, teratur mundur. Ya. Apalagi kalau ustadznya ngasih pekerjaan rumah. Wah, udah. Ya. Tinggal SMS, Ustadz afwan, nggak bisa hadir. Macam-macam alasannya. Ya, disinilah, ya, kegagalan orang yang belajar. Ya, maka di sini saya perlu menyampaikan, ya, bagaimana Al-Qur'an itu sampai kepada Rasulullah, ke hati Rasulullah, dengan persiapan yang telah dilakukan terlebih dahulu, yaitu membersihkan jiwanya. Ya. Sampai diriwayatkan malaikat Jibril mengeluarkan sesuatu dari hati tersebut yang dikatakan hadza nasibum minasyaiton. Ini bagian yang, ya, merupakan tempatnya syaitan, dibuang. Nah, itu Nabi bisa dibuang. Ya, oleh siapa? Malaikat Jibril, malaikat yang tahu. Kalau kita, ya, siapa yang mau bawa ke dokter operasi, minta sama dok cari tempatnya setan, keluarin, nggak bisa, nggak tahu. Ya, itu malaikat Jibril. Sehingga syaitan nggak punya tempat di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah, ya, bersihkan, ya, pertama niat kita dalam menuntut ilmu ini, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu karena kita ingin mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Kita semua lahir dalam keadaan jahil, bodoh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna
syai'a, enggak tahu apa-apa. Ya. Lahir enggak tahu apa-apa. Ada anak lahir langsung tahu sesuatu? Enggak ada. Enggak tahu apa-apa. Karena itu enggak benar kalau ada ibu-ibu yang ketika hamil dia ngidam. Lalu ditanya, kenapa ngidam? Ini keinginan bayi. Bohong. Orang bayi nggak tahu apa-apa. Ya. Bohong. Siapa yang bohong? Ya ibunya itu yang bohong. Ya. Ngidam, ya, berkeinginan sesuatu. Ya, makanya ibu-ibu ya jangan dituruti, itu dari syaitan. Ya. Ada yang sampai kasihan sekali. Kenapa? Suaminya disuruh manjat pohon pisang. Manjat pohon pisang, masya Allah. Ya nggak bisa, licin. Ya. Nah, ini karena permintaan, ya. Karena permintaan. Permintaan dari siapa? Jabang bayi. Bohong. Nggak ada bayi minta-minta. Dia nggak tahu apa-apa. Ya. Keluar saja kata Allah, la ta'lamuna syai'a, nggak tahu apa-apa. Ya, dalam keadaan tidak tahu. Jadi tidak benar itu, ya. Ya, para suami jangan percaya kalau istrinya lagi ngidam, minta ini minta itu, jangan percaya. Ya, bilang mulai saat ini nggak ada ngidam, ya, nggak ada, memang tidak ada. Nah, dalam Islam tidak ada namanya ngidam, tidak ada. Ya. Karena itu kebodohan tersebut kita hilangkan dengan tolabul ilmi, menuntut ilmu. Ada lagi yang berusaha menghafal juz amma, masya Allah, ya, tapi mengeluh juga, Ustaz, saya sudah menghafal An-Naba, alhamdulillah sudah hafal. Lalu saya menghafal An-Nazi'at, bagus, An-Nazi'atnya saya hafal, An-Naba'nya hilang, masya Allah. Kok bisa begitu? Kemana itu? Ya. Ya. Ini dikarenakan apa? Tadi harus kita bersihkan dulu hati kita, ya, sehingga menjadi kuatlah, ya, hafalan kita sebagaimana hafalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Kami akan bacakan ayat-ayat kepada kamu, ya, fala tansa, kamu enggak bakalan lupa. Nah, Nabi enggak bakal lupa. Ya. Kecuali yang Allah kehendaki, ya. Kecuali apabila Allah berkehendak. Al-Qur'an turun kepada Nabi dalam waktu rentang yang cukup lama, 23 tahun lamanya. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Mengapa demikian lama turunnya, rentangnya? Tidak seperti umat terdahulu. Nabi Musa alaihi salam dapat kitab Taurat langsung segeplok. Ya. Langsung. Itu Taurat langsung. Tapi Al-Qur'an tidak, butuh waktu 23 tahun. Untuk apa? Linusabbita bihi fuadak, kata Allah, untuk menguatkan hatimu. Nah, ini perbedaannya, ya. Perbedaan diturunkannya kitab Al-Qur'an dari kitab yang lain. Jadi 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah.
Sehingga Al-Quran itu demikian lengkap menceritakan sejarah, menceritakan tentang pertanyaan orang-orang kafir, baik Yahudi maupun musyrikin, terjawab. Dan Al-Quran itu turun sebagai mu'jizat. Mu'jizat yang sampai sekarang abadi. Artinya kita dapat menyaksikan mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat terdahulu nabinya diberi mukjizat, hanya sekali itu saja mereka melihatnya. Tapi kita, alhamdulillah, kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan Al-Quran, dan kita merasakan mukjizat tersebut. Dan sampai sekarang Al-Quran itu terus dibaca, diteliti. Apa mukjizat yang keluar dari Al-Quran? Sehingga orang-orang kafirin merasa iri dengan kitab suci kita umat Islam. Orang yang hatinya busuk, mereka benci kepada Al-Quran. Orang-orang kafirin yang hatinya rusak, mereka benci kepada Al-Quran. Tapi orang-orang kafir yang kemudian hatinya baik, mereka memeriksa Al-Quran lalu membacanya, Allah beri hidayah. Betapa banyak orang yang diberi hidayah dengan Al-Quran ini. Ilmuwan masuk Islam karena dia membaca Al-Quran. Salah satu yang mereka merasa iri diantaranya adalah bahwa Al-Quran itu dihafal oleh jutaan manusia. Jutaan manusia hafal Al-Quran. Beda dengan kitab yang lain. Ditambah lagi Al-Quran ini yang mereka tidak sanggup lakukan oleh orang-orang kafirin adalah Al-Quran ini dimusabaqahkan, diperlombakan, lomba hafal Al-Quran. Sering kita dengar. Pernahkah kita dengar lomba hafalan Injil misalnya, atau hafalan Taurat misalnya? Pernah nggak kita dengar? Ya, tingkat internasional. Pernah nggak? Nggak bisa. Kenapa? Ribut mereka sebelum mengadakan lomba akan ribut. Atau orang Inggris harus lombanya pakai bahasa Inggris. Ya. Atau orang Jerman nggak bisa pakai bahasa Jerman. Ya. Atau orang Prancis nggak bisa pakai bahasa Prancis. Ribut sebelum ada lomba, ribut. Tapi ketika lomba hafal Al-Quran, ribut tidak? Enggak. Dikirim yang hafal, baik dari Indonesia, dari negara Cina, ya. Walaupun bahasanya bukan bahasa Arab mereka hidupnya, tapi ketika menghadapi Quran sama. Mereka baca Al-Quran. Ini yang mereka tidak sanggup menandingi Al-Quran. Di Indonesia saja tidak ada. Kalau di Indonesia, lihat ada musabaqah tingkat kecamatan, ada tingkat
kabupaten, ada tingkat nasional. Tapi yang lain nggak ada. Kenapa? Ribut dulu, kata orang Jawa, pakai bahasa Jawa. Ya. Yang Sumatera nggak setuju. Akhirnya nggak pernah akur. Karena itu Al-Quran mempersatukan seluruh umat dan sudah terbukti. Ya, Al-Quran mempersatukan umat, bukan kitab yang lain. Karena itu tidak ada yang menandingi Al-Quran. Kenapa kita harus tahu tentang ketinggian Al-Quran ini? Agar kita ta'zim, mengagungkan Al-Quran itu, tidak meremehkan. Contoh ta'zim, ya, orang dulu ya, sebelum adanya HP di zaman sekarang, orang dulu, masya Allah, begitu dia dapat surat dari orang yang dia cintai, bagaimana perasaannya dengan surat tersebut? Ta'zim tidak? Oh, disimpan rapih, ya, luar biasa ditakzimkan itu surat. Padahal surat dari siapa? Dari manusia. Dia agungkan, dia simpan surat-suratnya. Dan Al-Quran itu berisi berapa surat? 114 surat. Dari siapa? Surat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah kabarkan kepada kita, dia itu sayang kepada kita, dia itu cinta kepada kita. Ya. Semua kabar-kabar itu datang. Maka dengan mengetahui Al-Quran itu, hakikatnya kita akan ta'zim kepada Al-Quran. Orang yang tidak tahu, bagaimana dia mau mentakzimkan Al-Quran? Ada orang yang, ya, suka membawa Al-Quran, dia peluk bawa. Ini dahulu, ya, kita waktu ngaji masih kanak-kanak itu orang bawa Quran begini, betul nggak Pak? Ya, dipeluk, luar biasa. Sekarang mah enggak, ya. Al-Quran ditaruh di kantong, ya, biasa aja. Ya, kenapa? Karena tidak dididik sejak kecil ta'zim kepada Al-Quran. Orang sekarang naruh Al-Quran di bawah, digeletakin. Orang dulu nggak berani, ada Al-Quran di bawah langsung diangkat, ditaruh di tempat yang tinggi. Bahkan sebelum ditaruh dicium-cium dulu, betul? Ya, dita'zimkan. Ya, Al-Quran itu tinggi di hadapan mereka. Nah, itulah, ya, sebelum kita memulai belajar, kita harus, ya, mengetahui terlebih dahulu Al-Quran. Setelah kita tahu bahwa kita harus bersihkan jiwa kita, kita juga harus tahu berhadapan dengan siapa ketika kita mempelajari Al-Quran. Ketika orang sholat, dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, artinya Allah yang maha besar. Tentu berbeda takbirnya orang yang hanya mengucapkan saja dengan orang yang benar-benar tahu bahwa Allah itu maha besar. Berbeda, ya. Orang yang tahu benar-benar bahwa Allah itu maha besar, dia benar-benar tunduk
berhadapan dengan zat yang maha besar. Siapa yang lebih tahu? Yang lebih tahu orang yang belajar tentang sifat-sifat Allah. Dia pelajari sifat Allah, maka semakin dia mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, semakin dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak tahu, dia hanya sebatas mengucapkan takbir saja. Ya. Semakin kita tahu, maka semakin kita akan tunduk dan benar-benar khusyuk mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Khonfidin azakumullah. Baiklah ya, mudah-mudahan itu muqaddimah yang saya sampaikan ya, agar kita benar-benar telah siap ya, untuk belajar ya, menuntut ilmu. Baik, kita mulai ya di risalah yang sudah Bapak Ibu pegang ya, yaitu bab pertama tentang ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid ini muncul pada abad kelima ya, pada abad kelima. Sebelumnya tidak ada ilmu tajwid, sebagaimana juga tidak ada ilmu usul fiqih, ilmu usul hadis, tidak ada ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu sharaf, tidak ada. Ya, di zaman Rasulullah tidak ada. Di zaman Rasul nggak ada para sahabat yang belajar tajwid, nggak ada. Karena mereka orang Arab. Ya. Sahabat nggak ada yang belajar nahwu, nggak ada. Ada yang belajar sharaf nggak? Nggak ada yang belajar sharaf. Ya. Maka disiplin ilmu-ilmu itu berkembang ketika Islam ini keluar dari Jaziratul Arab, keluar dari negeri Arab, masuk ke negeri-negeri Ajam atau non Arab. Dan itu adalah sunnatullah, ketetapan dari Allah, bahwa menjelang hari kiamat ya, Islam ini akan masuk, tidak satu pun rumah di muka bumi menjelang akhir zaman kecuali dimasuki oleh Islam. Ya. Itu sabda Rasulullah. Pasti ya, Islam itu akan menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan tidak satu rumah pun pasti akan dimasuki oleh Islam. Dan itu akan terjadi nanti di zaman Al-Imam Mahdi. Semua akan Islam. Dan terkadang Islam itu ya disebarkan oleh siapa? Musuh-musuh Islam. Dia bertaubat, kemudian dia menyebarkannya. Nah, di zaman sekarang alhamdulillah ya, semakin banyak kaum muslimin tersebar, yang merupakan tanda-tanda akhir zaman. Apalagi kaum muslimin ya,
sekarang ini khususnya di Indonesia sedang banyak mengkaji surat Al-Maidah ayat 51 ya. Yang tadinya nggak pernah belajar pengen tahu apa sih itu Al-Maidah 51. Nah ya, kenapa ada orang kafir yang mempopulerkannya? Alhamdulillah, kita bersyukur ya. Di mana para asatid ya begitu beratnya mengajak kaum muslimin untuk ngaji, apalagi baca Quran, apalagi baca tafsirnya, tiba-tiba dimunculkan sehingga orang cari apa sih tafsirnya, mereka pengen tahu ya. Maka benarlah firman Allah ya, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurahu walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir itu ingin memadamkan cahaya Allah. Maksudnya ingin apa? Ingin madamin, ingin ngeremehin Al-Quran ya, ingin mencemarkan Al-Quran, ingin menjatuhkan Al-Quran ya. Tapi wallahu mutimma nurahu, Allah justru malah dengan demikian makin sempurna cahaya Allah itu. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tidak suka, justru semakin bercahaya. Alhamdulillah ya. Orang sibuk cari tafsir Al-Maidah 51. Alhamdulillah, mereka akhirnya jadi baca tafsir Ibnu Katsir, ada tafsirnya ulama ini, mereka baca semuanya jadinya. Ya. Tadinya nggak mau ngutak-ngatik itu, akhirnya baca. Baik itu yang senang maupun yang tidak senang. Tapi demikianlah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada abad kelima inilah ilmu tajwid muncul. Ilmu tajwid ini tadinya ada pada ilmu bahasa, ilmu lughah, dan ada pada ilmu qiraah. Ada dua nih ya, menginduk ya kepada ilmu lughah, ilmu bahasa, dan ilmu qiraah. Kalau dahulu sudah ada, sebelum abad kelima sudah ada disiplin ilmu qiraah ya. Sebelum abad kelima sudah ada disiplin ilmu lughah, ilmu bahasa. Nah, tajwid itu ada di ilmu lughah dan ilmu qiraah tersebut. Sampai di abad kelima ya, barulah ada yang membuat buku khusus tentang tajwid ya. Barulah di abad kelima ya, kitab khusus tentang tajwid. Saya lupa ya, ulama yang pertama kali ya menulis ya kitab khusus tentang tajwid. Jadi baru di abad kelima itulah ilmu tajwid menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri ya. Ilmu yang berdiri sendiri, lepas dari ya, dari lughah dan lepas dari qiraah. Dia berdiri sendiri. Dan setelah abad kelima itu berjalan, banyak muncul buku-buku yang ditulis oleh para ulama menjelaskan tentang tajwid. Sampai akhirnya ada yang menyempurnakannya ya, dalam ilmu tajwid ini, yaitu Al-Imam Ibnul Jazari. Dalam kitabnya yang beliau ringkas menjadi sebuah nazam. Nazam itu adalah bait-bait syair tapi berisi tentang ilmu tajwid yang diberi nama ya, Matnul Jazariyah
Matan Jazariyah, ya, yang isinya ada 107 ditambah 2 tambahan jadi 109 bait. 109 apa? Bait. Bait itu ya baris, ada 119 baris. Nah, semua menginduk kepada kitab Al-Imam Ibnul Jazari ini dalam ilmu tajwid. Maka bagi para ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin tahu keseluruhan tentang ilmu tajwid, silahkan dia memegang kitab Matan Jazariyah ini. Ya, Matan apa? Jazariyah. Kalau lebih baik lagi, dia hafal 109 bait ini. Ya. Bisa kan, Pak? Iya. 109 bait, sedikit. Enggak banyak. Hanya beberapa lembar saja. Ya. Ada yang ingat? Muqaddimahnya apa Matan Jazariyah? Yaqulu apa? Ingat nggak antum? Nggak ingat? Coba apa? Nggak ingat sekarang? Ya, yaqulu rajulu. Ya, itu ada 109 bait. Yang sebenarnya 107 tapi diberi tambahan 2 bait. Kalau sudah menguasai Matan Jazariyah, maka dia sudah menguasai ilmu tajwid. Karena itu ilmu tajwid ilmu yang ringkas, sedikit saja. Ilmu yang kata ulama kecil-kecil tapi cabai rawit. Ya. Iya, ya. Kecil-kecil tapi cabai rawit. Kalau nggak pakai itu, ya nggak mantep. Ya, kalau nggak pakai tajwid tidak mantep. Ada ustadz, masya Allah, khutbah Jumat luar biasa, ceramahnya luar biasa, menggebu-gebu, turun jadi imam, bacaannya rusak, udah nggak mantep, ya kan? Padahal ceramahnya luar biasa, ya. Begitu ngaji, ya kok rusak bacanya. Jadi nggak mantep, ya. Walaupun kecil tapi apa? Cabai rawit. Artinya apa? Nggak boleh diremehkan, ya. Nggak boleh diremehkan. Karena itu ini yang pertama, ya. Yang pertama dipelajari dari yang kecil dulu, ya. Karena di negeri kita itu banyak, ya, banyak, ya. Dia tiba-tiba jadi penceramah, tapi begitu mengimami sholat, bacaannya apa? Rusak. Banyak nggak? Banyak. Makanya tidak heran kalau di negeri kita itu, ya, mohon maaf ya, kalau Idul Fitri, Idul Adha, bahkan kalau sholat Jumat, kadang-kadang 2 yang diundang 2, imam sendiri, penceramah sendiri. Ya, betul kan? Ya kan? Nah, padahal yang afdol apa? 1, imam dia, khotib dia. Rasul jadi imam, jadi khotib juga. Setelah Rasul wafat, Abu Bakar imam, Abu Bakar khotib juga, terus begitu. Ya. Nah, namun di zaman sekarang, apalagi khususnya di Indonesia, kalau di negeri-negeri Arab masih tetap dia yang khotib, dia yang imam, terus begitu. Tapi di Indonesia, masya Allah, khotib sendiri, imam sendiri. Ya.
Nah itu awalnya seperti itu, awalnya dia ceramahnya bagus nih, tapi kalau baca Quran nggak bagus, udah dia jadi khotib aja, ya. Ini imamnya kita cari yang lain lagi. Akhirnya mulai, namanya orang Indonesia itu apa namanya ya? Latah. Ya, begitu tahu di DKM sana ngadain begitu, oh bagus juga tuh. Ah akhirnya yang lain ngikut tahun depannya, latah. Ya. Ikut-ikutan. Akhirnya sudah, disitulah kesempatan para penceramah yang baca Quran yang nggak bagus, dia bisa tetap ceramah, yang jadi imam yang lain. Ya. Dan itu ya terjadi di negeri kita ini, yang harusnya tidak terjadi, harusnya tidak perlu terjadi. Ya. Harusnya orang Islam itu memang sejak kecil dia belajar baca Al-Quran. Ya. Taib. Jadi itu sejarahnya ilmu tajwid ya. Jadi muncul di abad keberapa? Kelima. Ya. Dan dipopulerkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari dalam kitab ya, Matnul Jazariyah. Ya. Kalau ada yang ingin memiliki, itu lebih baik ya, dengan syarahnya ya, dengan keterangannya dari para ulama. Ya. Saya ada kalau tidak salah. Nah ini ya. Ini syarah dari ya Matan Jazariyah, ini syarahnya. Nah, ini aslinya tipis ya, tapi ini ada syarah, artinya keterangan dari para ulama ya, syarah dari Matan Jazariyah ya. Ini bukunya ya. Dan nanti kita akan membaca buku ini ya pada kesempatan yang akan datang. Taib. Tajwid artinya membaguskan, yakni tahsin. Ya, para ulama mendefinisikan ilmu tajwid, arti tajwid secara lughah, secara bahasa at-tahsin, yaitu membaguskan. Ya. Secara istilah yaitu ilmu yang membahas kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an, baik hak-hak huruf atau hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Ya. Hak-hak huruf, setiap huruf punya hak. Ini nanti kita pelajari. Ya. Kemudian ya, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Membaca Al-Quran dengan tajwid fardu ain, wajib hukumnya. Baca Quran dengan apa? Tajwid. Orang yang tidak membaca Quran dengan tajwid akan kena dosa dia. Kenapa? Karena baca Qurannya dengan tanpa tajwid, sehingga merubah arti ya, artinya berubah. Alhamdulillahi rabbil alamin, a dengan ain. Kalau orang bacanya dengan hamzah, berubah tidak artinya? Berubah. Alamin, alam. Alam artinya apa? Sakit. Kalau alam dengan ain itu alam dunia. Berubah artinya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ya. Tapi kalau diganti jadi alam, alamin, orang-orang sakit. Ya. Berubah artinya. Nah, ya, dengan berubah artinya berarti kita berdosa karena merubah Al-Qur'an. Sepakat para ulama hukumnya haram merubah
satu huruf saja dari Al-Quran sudah dihukumi haram dan berdosa. Mempelajari ilmu seluk-beluknya ya, fardu kifayah ya. Namun bagi guru-guru Al-Quran, ustadz-ustadz, itu tercela kalau dia tidak mengetahuinya ya. Apalagi yang menjadi imam atau muadzin, dia harus belajar tajwid. Supaya apa? Supaya benar mengimaminya, benar azannya. Ya. Kalau nggak ngerti, nggak pernah belajar, bagaimana dia? Azan tiba-tiba Allahu Akbar, ya jelas salah. Tiba-tiba dia baca O, dari mana O? Harokatnya fathah, ya, bukan Allah tapi Allah. Ya. Nah, ini banyak ketika dikumandangkan azan dia langsung ambil mic, dia ngucapin Allah, pakai apa? O. Ya, coba diejah, ya, hamzah fathah A, bukan hamzah fathah O, bukan. Ya. Nah, ini wajib nih para DKM ya. Kalau ada yang azan ditanya, kamu udah ngerti belum tajwidnya? Ya, tajwid dari azan. Ya. Kalau nggak ngerti, masya Allah banyak sekarang. Ya. Dia ucapkan ya, asyhadu anna Muhammad, masya Allah, semuanya pakai H yang besar. Astagfirullah. Ya. Nah, perlu ada tulisan azannya itu. Nih lafaz azan tuh begini tuh. Nih lafaz pertama takbir Allahu Akbar tuh begini. Ada lagi yang pernah saya dengar, dia sambung salah. Ya. Dia sambung tapi salah. Allahu Akbar, dia harusnya Allahu Akbarullah. Akbaru dengan apa? Dhammah. Tapi dia pakai fathah. Allahu Akbar Allah. Nah. Ya, dia salah dia harokatnya. Ya. Makanya perlu dilihat, oh ini lafadznya begini, Allahu Akbaru. Berarti kalau disambung rullah, bukan rallah, bukan. Ya. Cuma kadang-kadang ya kita kan nggak peduli kan, ya. Oh, biasa aja udah. Ya. Iya, karena apa? Karena ya ilmu tidak hidup pada diri kita. Ya. Sehingga ya tidak hiduplah kita di atas ilmu. Ya. Lihat kalau orang yang hidupnya di atas ilmu, masya Allah. Ya. Contoh anak-anak, itu cepat anak-anak. Ya, kenapa? Karena hidupnya di atas ya, ilmu. Kalau anak-anak diajarin ilmu begini, dia langsung praktekin. Ya, diajarin begini, langsung dia praktekin. Ya, ibunya makan pakai tangan kiri, dia langsung ditegur, Umi atau Ma, kan nggak boleh makan pakai tangan kiri. Nah, langsung dipraktek ilmunya. Ya, cepet. Ya. Orang yang baru belajar tentang arti sunnah dan arti bid'ah, masya Allah luar biasa kerasnya. Ya kan? Ya kan? Langsung wah.
Kenapa? Dia mau menghidupkan ilmu. Ya. Walaupun yang sebenarnya kalau kita ingin menghidupkannya, ya kita harus dengan memberikan hikmah. Ya. Memberi hikmah dengan cara yang baik. Nah, seperti ta'lim, ya, menuntut ilmu itu adalah menyampaikan hikmah. Tujuan belajar tajwid, menjaga lisan dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur'an, ya. Dikatakan menjaga lisan karena lisanlah, ya, yang akan membaca Al-Qur'an. Ya. Walisanan wa syafatain. Ya. Dan kami beri manusia itu lisan dan kedua bibir. Ya. Wa hadainahun najdain, dan kami beri dua jalan buat mereka. Ya. Karena manusia itu punya dua jalannya, jalan baik, jalan buruk. Ya. Kesalahan terbagi menjadi dua. Ada kesalahan besar atau lahnun jali, yaitu kesalahan yang terdapat pada lafaz Al-Qur'an sehingga merusak makna Al-Qur'an itu sendiri. Ya, seperti merubah huruf, merubah harokat. Ya. Maka setiap perubahannya itu menjadikan rusak makna Al-Qur'an, maka jatuhlah lahnun jali yang hukumnya berdosa. Sedangkan, ya, yang kedua yaitu lahnun khafi atau kesalahan kecil. Ya, kesalahan kecil ini tidak merusak dan merubah makna, cuma bacaan Al-Qur'an saja tidak baik. Ya. Seperti tidak idgham, ya. Tidak ikhfa atau ikhfanya kurang atau gunahnya kurang, ya. Sementara dia tidak merubah makna, maka, ya, dia tetap dalam keadaan, ya, kesalahannya kecil atau lahnun khafi. Nah, ini tujuannya. Tujuan kita dari belajar tajwid, supaya kita tidak salah. Ya. Karena Al-Qur'an ini khususnya turun dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Nah, kita yang non Arab, bukan Arab, maka harus lebih dalam belajarnya dibanding dengan orang Arab. Kalau orang Arab kan dia belajar, ya, dia sudah bisa membaca. Karena saya tahu orang Arab itu anak umur 3 tahun aja udah bisa ngomong Arab. Iya enggak? Iya. Tapi orang Indonesia belum bisa. Ya. Bahkan ada orang 20 tahun, orang Indonesia nih, 20 tahun tinggal di Arab, tapi enggak bisa juga ngomong Arab. Ada yang seperti itu, ada. Ya. Karena tiap hari dia ternyata ngomongnya bahasa Inggris. Ya. Padahal di negeri Arab. Akhirnya pulang 20 tahun tetap aja nggak bisa ngomong Arab. Ya. Masya Allah. Ya. Saya katakan kepada orang tersebut, antum, waduh,
sama kayak onta. Onta dari kecil lahir di Arab, besar di Arab, ya. Tapi nggak ngomong Arab. Ya onta, ya. Tersinggung dia, selesai disamain onta. Bagus kalau tersinggung, berarti besok-besok ya belajar bahasa Arab. Ya, sayang 20 tahun di negeri Arab, ya, dia bekerja di sana tapi tidak belajar bahasa Arab. Sudah di negerinya, ya. Taib. Kesalahan yang besar, kesalahan yang kecil. Inilah nanti kita akan pelajari ya satu persatu dari huruf-huruf tersebut supaya kita tidak salah dalam membaca. Kemudian tingkatan tartil membaca Al-Qur'an. Ya. Seorang qari itu artinya pembaca Al-Qur'an. Qari di zaman Rasulullah itu artinya ulama. Ya. Qari itu di zaman Rasulullah artinya apa? Ulama. Ya, makanya ketika disebutkan ya, di waktu perang Yamamah ada 70 qari yang terbunuh, itu maksudnya ulama. Ya, yang terbunuh, maka khawatirlah Umar bin Khattab, waduh bahaya kalau begini nih, ya. Maka dia mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq supaya apa? Supaya Al-Quran kumpulkan, ya, diikat, ya, sehingga tidak hilang. Tadinya Abu Bakar tidak mau. Kenapa? Rasul nggak pernah melakukan ini. Takut ini suatu bid'ah. Akhirnya Umar bin Khattab meyakinkan, demi Allah ini nggak ada. Karena kita butuh benar-benar Al-Quran ini dikumpulkan. Kalau tidak, nanti bagaimana generasi berikutnya? Akhirnya hati Abu Bakar pun menerima. Kemudian dipanggil Zaid bin Sabit. Namun Zaid bin Sabit pun menolak. Alasannya sama dengan awal Abu Bakar menolak. Yaitu apa? Ini enggak ada di zaman Rasulullah masih hidup. Akhirnya diyakinkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Karena kita sekarang butuh. Ya, buktinya ya ada 70 dari ulama kita yang meninggal. Mati syahid. Lalu kalau Quran tidak dikumpulkan, ya, akan terkubur bersama orang-orang yang mati syahid tersebut. Akhirnya pun dia menyanggupi, ya. Akhirnya mulailah, ya, dibuat lajnah, ya, pengumpul Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Beliau dipilih karena beliaulah, ya, yang menjadi penulis Al-Quran, ya, paling banyak di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat. Dan beliau juga cerdas. Diriwayatkan bahwa Zaid bin Sabit diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pelajarilah oleh kamu bahasa orang Yahudi itu. Karena aku takut mereka akan mempermainkan kita dengan bahasanya. Maka kata Zaid, aku akhirnya mempelajari bahasa Yahudi, yaitu bahasa Ibrani, dalam waktu 15 hari. Ya, Pak, ya, cepet enggak? 15 hari dia bisa bahasa Ibrani. Ya, dia gaul dengan orang Yahudi. Ya, dia catat semua, ya. Dia hafalkan, jadi dia tahu bahasa Yahudi. Nah, karena itu boleh kita belajar bahasa asing dengan tujuan seperti itu. Ya, supaya tidak ditipu oleh mereka.
Ya. Dan yang belajar itu hendaklah dia yang akidahnya sudah kuat. Karena mempelajari bahasa otomatis akan mempelajari budaya mereka. Ya. Lihat budayanya kalau orang belajar bahasa Inggris. Ada enggak ngucapin assalamualaikum? Ada enggak? Enggak ada. Ketemu hai. Udah begitu. Jawabannya apa? Hai juga. Itu orang belajar bahasa Inggris, enggak ada ucapan assalamualaikum, enggak ada. Mau berpisah? Apa mau berpisah? Goodbye sudah. Enggak ada berpisah ucapan salam, enggak ada. Kalau yang belajar itu orang yang akidahnya enggak kuat, rusak dia. Itulah yang terjadi di negeri kita. Ada anak-anak negeri kita yang dikirim keluar belajar, dia akidahnya tidak kuat. Pulang bawa virus budaya. Ya. Akhirnya ramailah di negeri kita. Ya. Budaya-budaya barat. Kenapa? Karena yang dikirim oleh negeri kita ini keluar bukan orang-orang yang mantap akidahnya. Ya, rusak. Nah, Islam membolehkan orang untuk keluar belajar, ya, tetapi dengan syarat akidahnya telah kuat. Nah, ini pelajaran buat kita sekalian, orang tua yang punya anaknya misalnya dia dapat kuliah, mendaftar kuliah, lulus, ya, di mana? Ternyata di luar. Kuliah di mana? Sydney. Masya Allah. Diterima? Iya diterima. Lihat anak kita sudah kuat belum akidahnya? Kalau belum, nah udah kamu jangan berangkat sana. Saya khawatir. Ya, kita harus khawatir kepada anak kita kalau anak kita lemah akidahnya. Akhirnya terbawa oleh budaya orang-orang kafirin. Ya. Sekarang bangga orang, Masya Allah. Ya, lulusan mana? Chicago. Masya Allah, bangga banget. Ya. Chicago itu di mana? Bukan dekat Ciracas, ini dekat Ciracas. Nah, nggak boleh kita kirim anak kita keluar belajar di luar, ya, apabila akidahnya tidak kuat. Kenapa? Khawatir nanti begitu pulang rusak, ya, membawa virus kerusakan. Nah, itulah Zaid bin Sabit akhirnya mengumpulkan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka qari di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, mereka adalah para ulama. Adapun di zaman sekarang kadang-kadang orang disebut disebut atau diberi label qari, padahal dia baca Quran saja, ya, karena dia pembaca Al-Quran. Qari fulan, sari tilawah fulan, ya. Nah, akhirnya ini si qari ini, ya. Bukan, pada itu bukan qari yang dimaksud, ya. Qari yang dimaksud yaitu yang di zaman Rasulullah, yaitu para ulama, ya. Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, tartil ini terbagi menjadi 3. Pertama, tahqiq, yaitu baca Quran dengan perlahan-lahan, ya. Menyempurnakan matnya, harokatnya, tasdidnya, gunnahnya, ya. Memperhatikan waqafnya, ibtida'nya, ya. Bacaan tahqiq ini melatih lisan dalam membaguskan bacaan yang baru belajar. Jadi yang baru belajar seperti anak-anak ini harus diajarkan bacaannya tahqiq. Ya. Ajarkan anak kita, ya, dengan
perlahan-lahan. Jangan terburu-buru. Dituntun. Jadi anak-anak yang sudah lulus, dia baik itu metode apapun dia belajarnya, dia lulus, jangan dibiarkan baca sendiri, jangan. Itu baru selesai fase pertama pembelajaran. Fase keduanya yaitu apa? Fase ittiba. Dia harus ngikutin guru. Guru baca Bismillahirrahmanirrahim, dia ngikutin. Alhamdulillahi rabbil alamin, dia ikutin. Begitu terus. Ya. Setelah dia ngikutin bisa coba disuruh baca sendiri. Lanjut Al-Baqarah, ya, terus begitu. Jangan disuruh langsung baca sendiri, jangan. Dituntun. Sebagaimana anak yang baru bisa belajar jalan, ya, dari usia anak setahun dia baru bisa jalan, kita tuntun tidak? Kita tuntun. Ya. Enggak mesti udah bisa jalan sendiri sana. Enggak. Ya, dituntun pelan-pelan, ya. Nanti ya mulai bisa lagi, bisa lebih tinggi lagi, dia sudah kita lepas. Ya. Ini tahqiq. Yang kedua al-hadar, lawan dari tahqiq. Al-hadar yaitu membaca Quran dengan cepat dengan memperhatikan hukum tajwidnya, ya. Dilakukan oleh yang sudah mahir. Yang belum mahir nggak boleh baca dengan cepat-cepat, nanti berantakan baca Qur'annya. Ya, dia cepat-cepat, ternyata apa? Rusak. Ya, apalagi dia baca Qur'annya cepat-cepat, pakai mic lagi, pakai speaker lagi, kedengeran kemana-mana. Ya, kalau lagi belajar jangan pakai mic di luar, jangan. Sudah di dalam saja. Ya. Biasanya itu, ya, ada masjid-masjid yang mengumandangkan pengajiannya, ya, baca Quran pakai mic yang di luar. Jangan. Cukup di dalam saja. Ya. Ketika mengumandangkan azan, silahkan kumandangkan azannya keluar. Tapi ketika dalam mengaji nggak usah keluar, cukup di dalam saja. Ya. Yang ketiga at-tadwir, pertengahan antara tahqiq dan hadar. Ya, ini pertengahan antara tahqiq dan hadar. Ya, ini bacaan untuk orang-orang yang ingin, ya, membaca ketika mengimami sholat. Ya, nah ini bacaannya ini tadwir. Ya, jangan ketika mengimami dia pakai bacaan yang tahqiq, pelan sekali lama. Kasihan jamaahnya. Ya. Kelamaan nanti dia. Ya. You baca Al-Fatihah saja lama, ambil napas dulu. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diam. Ar-Rahmanir-Rahim. Diam. Waduh, mau udah gerah itu. Wah, lama ini. Ya. Nah, jangan kalau jadi imam jangan yang bacaan seperti itu. Ya, ini untuk apa? Mengajarkan.
tapi yang tadwir, yang sedang. Jangan pula yang terlalu cepat, hadar, jangan. Bahkan mungkin lebih cepat lagi di negeri kita ini. Masya Allah, rekor 23 rakaat 7 menit, Masya Allah. Bisa kita bayangkan kecepatannya berapa kilometer per jam. Iya, itulah negeri kita ini, sangat inovatif, sehingga tidak tahu aturan bahwa dalam ibadah tidak boleh berinovasi, tidak boleh. Yang ada ittiba, yang ada mengikuti. Tujuh menit 23 rakaat, Masya Allah. Tapi di sini enggak kan? Orang baru datang aja dari sana ke sini udah selesai ya. Baru datang dari rumah, mau ke masjid udah selesai salatnya. Tarawih sudah selesai. La haula wala quwata illa billah. Tidak diterima salat seperti itu, tidak diterima sama sekali. Jadi baca yang tadwir, yang pertengahan, dalam mengimami, tidak lambat dan tidak cepat. Baik, silakan, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi, pada pertemuan yang akan datang tentang makharijul huruf ini, makharijul huruf, untuk memaksimalkan waktu, insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang 17 makhraj ini, dan mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita sekalian untuk mengikutinya. Silakan, masih ada waktu untuk kita yang ingin bertanya dan ingin meminta penjelasan lebih lanjut dari pembahasan yang kita telah mulai ini. Silakan, tafadhol. Ustaz mau nanya, Ustaz, di dalam hukum bacaan lafaz Jalallah, itu ada kan bacakan tulisan di buku ini kan kita ada tarkir, tafhim sama tarkir. Itu ada tebas huruf lamnya, ini misalnya lafaz huruf Allah, ada yang baca lo Allah. Ini yang dibacakan kadang ada ustaz juga yang bersanad, bisa bacaan seperti itu gitu. Terus untuk masalah untuk misalnya kayak ya kulu roji itu kan ada kayak model nasid gitu. Itu bagaimana hukumnya? Yang kuat mana Ustaz? Apa lafaz Allah apa Allah? Misalnya kalau kita belajar dulu disuruh lo bukan la. Tapi kadang saya lebih cenderung ke la gitu. Tapi untuk walaupun gitu saya mempelajari guru, saya tetap menghormati guru itu untuk mengikuti lo dulu. Itu gimana hukumnya seperti itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya. Syukron, jazakallahu. Baik, mengucapkan Allah sesuaikan dengan harokatnya, kita ucapkan dengan fathah Allah, ketika menebalkan huruf, isti'la, tebal itu dikarenakan isti'la, karena diangkatnya pangkal lidah kita. Maka kita ucapkan Allah, tidak kita monyongkan mulut kita, tidak, karena yang kita
baca dengan harokat fathah. Ya. Jadi kita ucapkan dengan a, Allah. Ya. Bukan o, bukan. Ya. Bukan o. Ya. Namun, ya, tebal itu, ya, menjadikan suara mirip dengan suara o. Ya. Begitu, ya. Allah. Ya. Ditebalkan. Kalau tidak ditebalkan jadinya Allah. Ya. Tidak tebal. Tapi kalau kita naikkan lidah kita di pangkalnya, kita naikkan Allah, maka jadi tebal. Bukan pula dengan menyongkan bibir sehingga membentuk waw. Ada yang membaca au, Allah. Ya. Jadi apa? Bunyinya waw, au. Nah, ini biasanya orang-orang awam. Ya. Jadi kita ucapkan dengan lam. Allah. Nah, begitu. Ya. Adapun membaca nagom syair dengan nada itu diperbolehkan. Ya. Untuk apa? Untuk mempermudah dalam menghafal. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad bin al-Jazari Syafi'i. Itu matan apa? Jazariyah. Ya. Jadi dengan nada. Ya. Supaya apa? Supaya mudah untuk kita menghafal. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma' muhibbihi. Ya. Itu supaya apa? Ingat, ya, dalam membaca nazam, syair-syair, ya. Ya, syair dari matan Jazariyah. Baik, paham ya? Pak ya? Iya, dinazamkan, enggak apa-apa, ya. Apa ini? Mulai. Apa sih? Taklim. Oh, di tempat kami biasa memulai taklim, ya, dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Ya. Gimana hukumnya? Boleh. Sebelum dimulai pengajian, ya, ada yang baca Al-Quran, ya. Kata Al-Imam An-Nawawi, ya, mustahab, ya, dianjurkan. Tapi yang disuruh baca yang suaranya bagus, ya, sesuai dengan tajwid Al-Quran, ya. Ya, silakan berikutnya. Ya, fadhal. Assalamualaikum. Kan sekarang ada Al-Quran dengan tajwid berwarna itu, Ustaz, ya. Ya. Nah, itu menurut Ustaz gimana? Boleh nggak kita pakai Al-Quran itu buat belajar tajwid, buat memperlancar bacaan? Iya, boleh, nggak apa-apa. Ya. Ada Al-Quran dengan tajwid, ya. Diberi warna, ini idgham warnanya ini, ya, ikhfa warnanya ini, ya. Tidak apa-apa, ya. Khususnya bagi mereka-mereka yang, ya, dalam tahap belajar, ya. Dan
itu hanya sebagai wasilah saja. Ya. Tetapi kalau kita ingin belajar tajwid, tetap kita harus belajar kepada guru. Bukan belajar kepada Al-Quran yang ada tajwidnya. Ya. Tetap belajar kepada guru. Kenapa? Karena untuk mempersingkat ilmu kita. Betapa banyak orang yang belajar sendiri, lama masuknya, lama fahamnya. Tapi ketika dia sudah belajar dengan seorang guru, seorang ustadz, dia cepat. Oh, itu maksudnya. Ya. Dan Al-Quran yang sudah ada tajwidnya itu sebagai alat bantu buat kita, ya, agar kita tahu, ya, ini, ya, yang tadi dijelaskan ustadz itu ini loh, ini maknanya iklab, ikhfa, dan seterusnya. Ya. Tafadhol, yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana seseorang, Ustaz, kalau misalnya dia ingin hafalan surat, ya, tapi dia dalam masih tahap belajar tajwid gitu, ya, mana yang lebih didahulukan gitu? Ya, baik. Kalau menghafal itu, ya, mana yang harus didahulukan dengan memperbaiki bacaan? Maka para ulama menjawab bahwa memperbaiki bacaan itu lebih diutamakan daripada menghafal. Kenapa? Karena ketika dia menghafal dengan bacaan yang tidak baik, maka terjadilah hafalan yang tidak baik itu. Dia hafal tapi bacaannya tidak baik. Dan ini banyak terjadi di negeri kita. Ya. Ada yang baca Al-Quran, hafal dia. Ketika dibenarkan, dia sadar, oh iya saya salah. Tapi terlanjur sudah hafal, terulang terus. Ya. Contoh ketika dia baca surat Al-Adiyat. Dari kecil hafalannya begitu. Begitu dikasih tahu, bacaannya keliru. Dia lihat di Quran, iya keliru ya. Tapi sudah terlanjur, lisannya sudah terbiasa. Fawasat nabihi jam'a. Dikasih tahu, bukan fawasat, itu huruf sin, bukan huruf sod. Fawasat. Dia faham, iya ya, salah saya. Besoknya jadi imam lagi, begitu lagi. Kenapa? Sudah terbiasa lidahnya. Aduh, susah saya. Udah ingat tadi mau ngucapin, keluarnya itu lagi. Nah, itulah. Ya, beratnya kalau dia menghafal tapi hafalannya keliru. Sudah itu yang kuat. Ya, dipakai oleh dia. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sudah dikasih tahu itu huruf ta, tadlil. Tapi tetap ketika baca tot lagi. Ya. Nah itu, makanya atas muqaddamun alal hifz. Tashih, pembetulan itu didahulukan dari menghafal. Ya, dahulukan pembetulan. Ya, baru kemudian menghafal. Ya. Paham? Ya, baik. Silakan Pak. Tadi ya. Sama. Oh, sama ya berarti. Satu channel. Ya, yang lain ibu-ibu? Ayo, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, apakah ada kewajiban untuk belajar membaca Al-Quran tapi harus bersanad gitu? Itu aja ya? Ya. Iya. Belajar Al-Quran ya, adalah salah satu dari pelajaran ilmu agama. Ya. Al-Quran ini
mutawatir. Ya. Sedangkan sanad itu ya hukum yang lain. Jadi ketika antum belajar Al-Qur'an, maka belajarlah Al-Qur'an tersebut. Karena Al-Qur'an ini sudah menjadi ya mutawatir, artinya tidak ada lagi ya yang tidak diketahui oleh kaum muslimin kalau ada kesalahan. Paham ya? Al-Qur'annya saja cetakannya kalau ada yang salah, kaum muslimin akan tahu. Sudah sepakat, oh ini salah nih. Cetakannya salah, ketahuan. Ya. Karena itu selama antum belajar Al-Qur'an sesuai dengan Rosam Utsmani. Ya. Kemudian ya bacaannya itu bukan bacaan yang tidak diakui atau yang syadz. Ya. Kemudian tulisannya masih tulisan Arab, maka sah antum belajar Al-Qur'an itu. Paham? Ya. Baik itu punya sanad ataupun tidak, enggak ada masalah. Paham? Kalau antum mau untuk memiliki sanad itu lain halnya. Antum harus cari kepada guru yang punya sanad. Paham? Kalau antum ya, orang yang ingin belajar Al-Qur'an dan ingin baca Qur'annya bagus, belajar dengan syarat tadi 3. Bacaan Al-Qur'an yang sekarang itu ya, bacaan yang rosamnya Utsmani. Kemudian ya, dia bukan bacaan yang salah atau yang syadz qiraatnya. Nah, yang ketiga bahasa Arab. Begitu. Ya. Artinya ketika antum diajarin baca Quran, ayo belajar baca Quran. Ternyata hurufnya bukan huruf Arab. Kan ada kan sekarang begitu kan, ada Quran Arab di atasnya, terus dibacanya huruf apa? Di bawahnya huruf Latin, tapi bacaan Arab, Latin Arab namanya. Ada gitu kan? Nah, antum belajar yang di bawahnya itu. Nah, ini nggak boleh, nggak sah belajar Al-Qur'an pakai tulisan Latin. Ya. Ada gurunya aja nggak sah, apalagi belajar Latin nggak ada gurunya. Ini biasanya orang yang sombong, ya, orang yang sombong atau orang yang sangat malu takut ketahuan. Wah, nanti orang tahu saya nggak bisa baca Quran lagi. Akhirnya dia belajar sendiri, dia beli yang ada Latinnya, ya. Nggak enak, saya udah pulang dari haji, nanti disuruh jadi imam. Dia baca, wah dia inget, diapalin sama dia. Tetap salah. Ya, dan salahnya fatal. Malunya lebih besar lagi. Bagaimana dia ketika jadi imam maju ke depan? Ya, udah belajar sendiri, yang dipelajari Latinnya lagi. Jadi imam, Masya Allah. Ya. Begitu baca surat Yasin lagi dia baca. Ya Asin. Karena ada A-nya berapa? Panjang 2 kan? Iya, keliru dia. Kalau ada gurunya dituntun, oh yang benar gini bacanya maksudnya. Ini nggak pakai guru lagi. Ah, udah. Makmumnya nahan ketawa makmumnya. Aduh. Pak Haji baca begini. Ya. Rusak jadinya Al-Qur'an. Ya. Ah, itu, ya. Tetap kita harus belajar kepada guru. Ya. Dan itu makanya tidak boleh para ulama menghukumi bahwa menulis Al-Qur'an dengan Latin itu termasuk diharamkan.
Ya. Makanya tulisnya tetap pakai bahasa Arab. Nggak boleh pakai bahasa Latin. Ya. Paham? Ya, baik. Ya, silakan Pak. Maaf Pak Ustadz, tadi saya terlambat nulis itu. Yang tadi belajar baca Quran ada 3 ya. Ya. Yang saya tulis baru nomor 3, nomor 1, 2 belum saya tulis. Mohon kalau Pak Ustadz Budi mengulangi dan yang maksudnya nomor apa? 1 dan 2 kan syarat belajar baca Quran ada 3. Yang nomor 3 kan bertuliskan Arab. Nomor 1 dan 2 saya tadi sempat nulis. Sama sekalian maksudnya apa gitu? Maaf. Rosamnya Utsmani. Ya. Rosamnya Rosam Utsmani. Ya. Artinya apa? Tulisan Al-Qur'annya ya. Itu benar-benar ya yang diketahui oleh umat bahwa itu Al-Qur'an. Yang kedua, bukan yang syadz. Syadz itu yang ganjil atau yang menurut ahli hadis yang dhaif. Al-Qur'annya riwayatnya dhaif, lemah. Ya. Sebagaimana hadis ada yang lemah, ada riwayat Al-Qur'an juga yang lemah, makanya nggak dipakai. Ya. Dah. Ya, yang ketiga sesuai dengan bahasa Arab. Iya, baik Pak. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita kalau misalnya mengetahui imam bacaannya kurang baik, mungkin putus-putus bahkan hampir kepada salah jali dalam arti. Iya, salahnya jali, berarti salah besar gitu ya. Apakah kita tetap bermakmum atau bagaimana Ustaz? Iya, baik. Ya, kalau kita menemukan imam bacaannya rusak dalam arti lahnun jali, rusaknya parah, khususnya ketika baca Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah rukun tidak dalam sholat? Rukun. Ya. Kalau dia baca Al-Fatihahnya rusak, rukunnya rusak. Ya. Maka ya, imam itu dia bertanggung jawab. Ya. Dia berdosa. Makmum gimana sholatnya? Sholatnya dia sah. Imam yang bertanggung jawab. Paham? Ya. Tetapi kalau yang salah itu bukan Al-Fatihahnya, maka ya tidak apa-apa. Ya. Bukan Al-Fatihahnya dia salah, enggak apa-apa. Ya. Bagaimana cara menegurnya? Kalau memang ya imam tersebut dia lupa, bukan salah bacanya tapi lupa, boleh makmum menegurnya. Sebagaimana pernah ya Rasul SAW ya ketika beliau selesai sholat dan kemudian beliau lupa, beliau memberitahu kepada para sahabat, kenapa tidak ada di antara kalian yang memberitahu aku? Ya, nah itu dianjurkan makmum ya memberitahu imam kalau dia lupa, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, ketika baca surat misalnya dia lupa ayatnya, diam dia lama, ya, nah makmum boleh memberitahu ya bacaan yang lupa itu. Tapi kalau dia salah bacaannya, nggak usah dibenerin. Ya, nggak usah dibenerin, nggak usah. Misalnya imam
dia fawasat nabihi jam'a, kan salah kan? Makmum langsung fawasat nabihi jam'a, dia benerin lagi fawasat, akhirnya saut-sautan. Nggak boleh. Makanya kalau dia salah biarin aja, ya. Yang boleh ditegur kalau dia lupa, ya. Nah begitu. Saut-sautan bahaya nanti, ya. Bisa ribut nanti selesai sholat siapa tadi. Bisa ribut, ya. Nah itu kita harus ngerti, ya. Ya begitu pula kalau sudah selesai baru, Pak tadi bacaan Bapak harusnya ini Pak. Oh iya, boleh, nggak apa-apa, diingatkan, ya. Begitu, ya. Paham? Ya. Nah itu pernah terjadi, karena pernah terjadi ada yang salah bacaannya, cuma gara-gara kurang panjang, dia panjang, akhirnya ribut, ya. Jadi nggak usah, yang seperti itu nggak usah ditegur. Kalau dia lupa, ya, membaca ayatnya baru kita tegur. Baik, ya, cukup, ya, sampai di sini, ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.